Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, sobat Om Tupai. Kali ini saya akan wisata religi di Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Ya, teman-teman, saya kesini sendirian ya, menggunakan Gojek dari hotel sekitar 13.000. Saya terbuat kagum-kagum oleh masyarakat sini karena mereka sungguh-sungguh berziarah ke sini untuk mendoakan para ulama-ulama yang telah tiada. Ya, Masjid Ampel merupakan salah satu tempat ibadah umat Islam tertua di Jawa yang berlokasi di kota Surabaya, Jawa Timur. Dibangun pada abad ke-15 Masehi. Masjid yang didirikan Sunan Ampel ini punya sejarah dan gaya arsitektur yang khas berdasarkan catatan Eko Sulistyo dalam bentuk sinkretisme Islam Jawa di Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Masjid Ampel berperan sebagai titik awal penyebaran Islam di Jawa seiring berdirinya Kesultanan Demak. Pendiri masjid ini adalah Sunan Ampel, salah satu wali Songo yang berperan menyebarkan syiar Islam di Jawa. Masjid Sunan Ampel yang dibangun pada 1421 ini telah ditetapkan oleh pemerintah kota Surabaya menjadi salah satu destinasi wisata religi sejak 1972. Pendiri dan sejarah Masjid Ampel. Sejarah masjid ini tidak dapat dipisahkan dari nama tokoh yang menggagas pembangunannya. Tokoh tersebut bernama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat yang kemudian lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Pada abad ke-15 Masehi, Sunan Ampel mengemban tugas dakwah agama Islam di Jawa seiring mulai melemahnya pengaruh kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar. Raden Rahmat diberikan tempat oleh Majapahit untuk tinggal. Majapahit kala itu memang tidak mempermasalahkan kehadiran Islam sebagai ajaran baru di wilayahnya. Tempat tersebut bernama Ampel Denta dan menjadi lokasi penyebaran Islam pertama Raden Rahmat. Dari sinilah ia mendapat julukan sebagai Sunan Ampel berdasarkan nama tempat pertama kali ia menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Dikutip dari website Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama RI pada 1421, di tempat tersebut Sunan Ampel membangun masjid. Kala itu ia mendirikan bangunan ini bersama dua sahabatnya yang disebut Mbah Soleh dan Mbah Son Haji serta para pengikutnya. Selain untuk tempat ibadah, masjid ini juga dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul untuk berdiskusi perihal ajaran Islam dan dakwahnya. Penyebab dan latar belakang sejarah dan profil Sunan Ampel. Wali pendakwah di jalur politik sejarah Masjid Agung Demak. Pendiri, ciri, arsitektur, dan keunikan gaya arsitektur Masjid Ampel. Pembicara mengenai bangunan tidak lengkap tanpa mencantumkan gaya arsitektur atau modelnya. Secara umum, Masjid Sunan Ampel memadukan gaya arsitektur tiga kebudayaan, yaitu Jawa kuno, Hindu-Buddha, dan Arab. Bahan bangunan Masjid Ampel menggunakan kayu jati. Menurut kepercayaan setempat, kayu ini mempunyai karomah. Bahkan ada cerita bahwa Masjid Sunan Ampel tidak mengalami kerusakan kendati berada di lokasi peperangan. Keunikan lain dari Masjid Sunan Ampel adalah terdapat menara di sebelah selatan menembus atap serta dasarnya yang terletak di bagian dalam. Menurut Arif Setiawirawan dan Bambang Setiabudi, dalam perubahan pada menara Masjid Sunan Ampel Surabaya tahun 1870 sampai 2012 pada Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia 2017, menara tersebut telah 3 kali diubah, yaitu 1870 sampai 1900, 1910 sampai 1930 dan 2012 sekarang. Ya teman-teman, inilah adalah Masjid
Agung Sunan Ampel Surabaya, yang saya jalan-jalan ke sini, ngajak teman-teman jalan-jalan virtual, ziarah dan mengunjungi salah satu masjid Islam tertua di kota Jawa Timur. Oke teman-teman, yang bagi baru menemukan channel Om Tupai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa dengan jalan-jalan saya yang lainnya di kota Balikpapan dan Kaltim. Dan ini masih edisi di Surabaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya kawan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.